Susah payah, dapat pertalit harga subsidi di Masohi. Komisi 2 akan panggil Pertamina bicara solusi konkret. Malteng, liputan.co.id, jika ingin mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis pertalit dengan harga subsidi di Masohi Maluku Tengah dan sekitarnya, memang butuh jerih payah, misal sabar ngatre berjam-jam atau berusaha lebih cepat ke SPBU. Kalaupun ingin dengan mudah dapat pertalit dengan harga subsidi, maka sejak pagi hari sebelum pelayanan pengisian BBM dibuka, Anda sebagai pengendara harus hadir parkir lebih dulu di depan SPBU. Atau Anda harus bersabar ngantre kendaraan Anda berjam-jam jika datang ke SPBU yang terletak di Jalan Kristina Marta Tiahahu, Masohi, pada pukul 8 pagi atau di atas jam tersebut. Tak hanya itu, pertalit di SPBU dikatakan habis jika datang ngantre di waktu siang atau di sore hari. Namun jika Anda ingin mendapatkan pertalit dengan mudah, ada banyak lokasi di Masohi, seperti dijual pada Pertamini atau disebut POM Mini. Akan tetapi Anda harus merogoh kocek di atas Rp7.650 per liter harga subsidi pertalit. Pada POM Mini harga pertalit dijual variasi yakni 12, 13, hingga Rp14.000 per liter. Hampir 2 kali lipat harga subsidi kan? Pertanyaannya, para pemilik POM Mini tak berizin pemerintah yang juga telah menjamur di Masohi itu mendapatkan jatah BBM jenis pertalit dari mana? Sementara jatah stok BBM pertalit dari Pertamina ke SPBU dan APMS tak dikurangi, bahkan beberapa waktu lalu Pemda Maluku Tengah mengajukan penambahan kuota BBM subsidi sebagai solusi penuhi kebutuhan. PT Pertamina Fuel Terminal Masohi juga selalu memastikan bahwa setiap hari mereka mendrop BBM ke SPBU dan APMS sesuai kuota. Bahkan pada Oktober tahun 2021, sebelum pertalit ditetapkan sebagai BBM bersubsidi, Pertamina telah merubah strategi penyaluran yang biasanya dilakukan pagi atau siang diganti dengan waktu malam. Karena saat itu ada ungkapan bahwa mengularnya antrean kendaraan di SPBU karena ada pengisian BBM dari Pertamina ke SPBU di waktu pagi. SPBU Masohi pada akhir Juni tahun 2022 lalu, juga pernah membuat kebijakan membatasi pembelian BBM jenis pertalit dan solar dengan batasan variasi pembelian hanya Rp100.000 hingga Rp150.000 setiap satu kendaraan. Alasan SPBU saat itu untuk mengurangi antrean panjang kendaraan. Dikarenakan antrian panjang Pak, jadi percepatan pelayanan, seperti itu, jelas Wahyu perwakilan pengelola SPBU Masohi, tanggal 23 Juni tahun 2022. Apakah hal itu memberikan efek positif? Ternyata tidak. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2022 antrean kendaraan sudah mengular di SPBU sejak jam 6 pagi. Waktu itu saya parkir sekitar jam 6 pagi pas di batas kota Masohi. Jadi dari saya parkir ke SPBU itu ada ratusan meter. Dan 3 jam lebih saya antre. Pukul 9 pagi itu saya belum dapat isi pertalit. Saya keluar dari antrean balik ke Masohi karena harus ikut kegiatan jam 9, ujar ST salah satu pengendara mobil pick-up di Masohi, Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Merespon itu, Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah terpilih, Hasan Al-Katiri mengatakan pihaknya akan menjadikan masalah sulitnya mendapatkan BBM harga subsidi sebagai agenda prioritas. Dia mengatakan, langkah pemanggilan Pertamina dan pemerintah daerah serta pihak terkait menjadi agenda utama setelah alat kelengkapan Dewan Hasil Rolling ditetapkan dalam paripurna dalam waktu dekat. Jadi teman-teman wartawan yang kita hormati, insya Allah habis penetapan di paripurna, saya punya agenda khusus memang untuk Kepala Pertamina, Disperindak, dan kepolisian. Karena saya melihat rakyat saya nangis, antrian begitu panjang. Kemarin dulu saya lihat waktu kita mau ke warung, itu antriannya sampai sudah di pinggir SMA Yosudarso. Ini kan sangat ironis, dan saya ingin mempertanyakan,
kenapa harus ada kelangkaan, kenapa harus, kita mau tanya. Terus caranya untuk mengatasi seperti apa. Terus yang kedua, saya minta kepolisian untuk menertibkan seluruh pom-pom mini ini, mereka harus berizin dong. Nah, biar mereka punya legitimasi. Nah, dan jualnya juga sesuai dengan standarisasi harga. Kan seperti itu. Ini pom mini ini kan izinnya pasti mereka tidak punya. Makanya mereka tidak menyesuaikan standarisasi harga karena mereka tidak punya kuota. Nah, bagaimana ini dilegalkan, ini yang kita nanti tanya Pertamina, prosesnya seperti apa. Nah, terutama nanti di wilayah-wilayah kepulauan kita mau tanya sekali, ya kan? Karena di wilayah-wilayah yang di perkotaan saja ini kelangkaannya begitu dahsyat, apalagi Nusa Laut, Sambarua, Banda, Haruku. Ini kan dengan musim yang ombak seperti ini, bagaimana cara Pertamina untuk apa ini melayani rakyat kita di wilayah-wilayah itu. Jadi kita bersabar sedikit karena memang ada proses di DPRD. Kami baru terpilih saja, insya Allah setelah paripurna kita pertama yang kita panggil itu Pertamina. Jadi begitu. Ini ada salah satu yang memang jadi diskursus ya, soal posisi pemerintah. Tadi disinggung bahwa pom ini beredar ya nggak punya izin gitu loh. Apakah perlukah nantinya ada desakan kepada pemerintah untuk katakanlah bentuk tim khusus untuk melakukan investigasi atau apa begitu untuk memastikan saluran minyak dari khususnya Pertalite dari Pertamina ini tidak kemudian merambat ke luar APMS maupun SPBU. Jadi waktu rapat kita bersama dengan Perindak dan Pertamina pada saat itu, Perindak itu mengharap kita menggandeng kepolisian karena mereka juga tidak punya kewenangan untuk itu. Makanya nanti coba kita nanti bedah regulasi bersama. Mereka ini bukan ditertibkan tapi minimal dilegitimasi karena mereka punya usaha ya. Dilegitimasi oleh pemerintah daerah dan diberikan kuota oleh Pertamina, kan begitu. Nggak usah banyak-banyak lah, mungkin 10-30 dram per pom mini yang ada di Kota Masoi dengan standar harga yang ada di kan pom bensin kan orang juga tidak lari. Mereka juga kan bisa menebus, kan seperti itu. Jadi kita cari regulasinya biar rakyat kita juga bisa hidup. Makanya pom mininya ini harus dilegitimasi. Kan seperti itu. Mungkin nanti standar pengamanannya seperti apa nanti kita bahas, baru kita undang seluruh pengusaha pom mini. Nah, seperti itu.